Ya, topik kita kali ini adalah tentang konsep dan teori belajar. Pertama saya mau memperkenalkan konsep belajar dari UNESCO, sebuah lembaga pendidikan di PBB yang mengurusi tentang pendidikan ya di dunia, bahwa ada 4 pilar di dalam pendidikan atau pembelajaran, bahwa yang pertama pembelajaran itu dilakukan untuk supaya sasaran belajar mengetahui atau yang disebut dengan learning to know atau belajar untuk mengetahui. Lalu pilar yang kedua dikenal sebagai learning to do, yaitu bagaimana sasaran belajar atau peserta didik itu mampu melakukan sebuah kegiatan atau sebuah tindakan. Jadi ketika tujuannya adalah supaya mampu melakukan, ini memenuhi tujuan pendidikan atau pembelajaran dari UNESCO yang dikenal sebagai learning to do. Lalu yang berikutnya, pilar yang ketiga, yaitu learning to be, yaitu kalau dalam bahasa kita adalah bagaimana mendidik seseorang untuk menjadi sesuatu. Ini lebih kepada ranah sikap. Kalau learning to know ranah kognitif, learning to do adalah ranah psikomotor, sedangkan learning to be yaitu pembelajaran untuk menciptakan, menjadikan seseorang seperti apa seharusnya, ini lebih kepada ranah sikap. Yang terakhir adalah yang paling indah saya kira, yaitu learning to live together. Bagaimana sesudah seseorang belajar, dia mengetahui, dia mampu melakukan, dia mampu juga menjadi seseorang yang ideal, yang ingin dicapai dari pembelajaran itu. Kemudian yang keempat adalah mampu hidup bersama dengan yang lain. Itu yang penting. Seringkali seseorang pandai, pengetahuan tinggi, keterampilannya tinggi, sikapnya juga mungkin sudah sesuai seperti yang diharapkan, tetapi ternyata dalam kenyataannya tidak mampu untuk hidup bersama. Padahal ini tujuan pendidikan yang paling luhur, paling tinggi, yaitu bagaimana seseorang dengan pengetahuan yang baik, sikap yang baik, dan keterampilan yang baik mampu untuk bisa hidup bersama. Ini pilar pendidikan dari UNESCO. Hasil dari proses pembelajaran dapat diukur, khususnya yang menyangkut keterampilan intelektual dan strategi kognitif. Artinya bahwa seringkali hasil dari suatu proses pembelajaran lebih mengukur kepada umumnya ranah kognitifnya saja, baik itu intelektual maupun strategi kognitif. Jarang mengukur hal-hal yang berikut ini, misalnya kemampuan menyangkut pemecahan masalah, berpikir secara kreatif, ataupun kemampuan di dalam membuat keputusan, yang lain tentang berkolaborasi, bekerja sama dengan pihak yang lain atau orang lain, serta bagaimana belajar untuk belajar, yaitu bagaimana seseorang menemukan strategi yang tepat untuk kemudian mampu belajar. Nah, ini terkait dengan hal-hal yang secara akademik menyangkut fakta, ya, menyangkut konsep, menyangkut prinsip, dan menyangkut prosedur. Nah, ini seringkali luput di dalam pengukuran. Yang diukur umumnya ranah kognitif ataupun intelektual. Nah, pembelajaran
hendaknya mampu meningkatkan pemahaman dan memperbaiki proses belajar itu sendiri. Jadi belajar itu kemudian mendapatkan pengalaman tentang bagaimana memperbaiki proses belajar agar menjadi lebih efektif dan meningkatkan pemahaman. Lalu mendorong prakarsa dari peserta belajarnya, peserta didiknya, atau sasaran belajarnya. Ada semacam peningkatan kreativitas, peningkatan ide, dan memberikan nilai tambah bagi peserta didik. Serta juga dengan pembelajaran diharapkan dapat mengembangkan strategi yang optimal, yang terbaik, yang bisa diterapkan di dalam pembelajaran itu sendiri. Prinsip pembelajaran seharusnya merefleksikan tentang apa yang kita ketahui tentang bagaimana terjadinya proses belajar. Jadi ya, ada cerminan tentang proses belajar itu sesungguhnya seperti apa. Lalu belajar merupakan proses interaktif dan sistem yang kompleks. Jadi tidak sederhana sebetulnya, tetapi ada proses yang sifatnya interaktif dan merupakan sistem yang kompleks. Lalu pemusatan belajar dapat menjadi luas dan interdisipliner, meliputi disiplin-disiplin ilmu yang lain juga. Jadi yang terlibat bukan hanya satu ilmu yang tunggal, tetapi dapat terlibat juga secara interdisipliner disiplin-disiplin ilmu yang lain, sehingga menghasilkan hasil belajar yang optimal. Perhatian kepada sikap, persepsi, dan kebiasaan mental dalam memfasilitasi belajar. Jadi tidak hanya kepada hal-hal menyangkut kognitif, tetapi juga perhatian kepada sikap, persepsi, dan kebiasaan mental di dalam memfasilitasi belajar. Pendekatan pembelajaran lebih berpusat kepada sasaran belajarnya, bukan kepada pengajar, tetapi kepada peserta didik. Kalau ini penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, pusat kita adalah sasaran belajar kita, yaitu masyarakat atau para kader yang menjadi peserta belajar hari itu, bukan berpusat pada kita sebagai penyuluh atau pelatih atau pendidik. Lalu gunakan pengetahuan dan reasoning yang kompleks, yang tepat untuk memberikan sebuah makna yang lebih daripada hanya sekedar menghafal informasi. Jadi misalnya mengajarkan tentang bagaimana membuat larutan gula garam untuk menangani dehidrasi. Bukan itu yang terpenting. Yang terpenting yang lain adalah bagaimana memahami bahwa situasi ini memerlukan bantuan untuk dibuatkan larutan gula garam. Apa dasarnya, apa latar belakangnya, itu yang paling penting. Reasoning ya, atau alasan dari bertindak, bukan sekedar hanya menghafalkan informasi. Teori belajar setidaknya ada 3 yang paling umum, yaitu dikenal sebagai teori belajar behaviorisme, lalu teori belajar konstruktivisme, dan yang berikutnya teori belajar kognitivisme, dan ketiganya bisa berjalan secara simultan untuk menghasilkan sebuah hasil belajar yang optimal. Teori belajar behaviorism, di mana seseorang kemudian mendapatkan stimulus, iming-iming atau ancaman atau apapun begitu, tanpa proses analisis yang mendalam. Lalu seseorang akan melakukannya karena dengan harapan melakukan itu untuk mendapatkan hadiah atau kemudian menghindari hukuman. Ini teori belajar yang bersifat behaviorism atau menyangkut perilaku. Jadi stimulus diberikan, seseorang kemudian melakukan hal itu, melakukan belajar tanpa analisis yang mendalam, menghasilkan respon untuk melakukan karena berharap akan hadiah ataupun terhindar dari hukuman. Lalu yang teori belajar kognitivisme, ada stimulus kemudian dicerna dulu, diolah dulu di benak seseorang. Ini menyangkut prosesnya di dalam
pikiran seseorang kemudian menimbulkan respon. Jadi ada stimulus dicerna lalu menghasilkan sebuah respon. Ini teori belajar kognitivisme. Yang berikutnya ada teori belajar konstruktivisme, di mana berbagai stimulus dari lingkungan ini akan mengembangkan diri seseorang. Jadi kombinasi dari berbagai stimulus yang berasal dari lingkungan diolah sedemikian rupa, dan ini kemudian memunculkan perilaku yang menunjukkan bahwa ada pengembangan diri ataupun membangun diri sendiri. Ini yang arahnya adalah pada upaya membangun seseorang menjadi lebih baik atau konstruktif, dikenal sebagai teori belajar konstruktivisme. Ya, pada kali berikut ini saya akan sisipkan sebuah video tentang pembelajaran. Selamat menyaksikan. Ada 3 teori yang akan saya bahas. Yang pertama, ada teori behavioristik. Yang kedua, ada teori kognitif. Dan yang ketiga, ada teori konstruktivistik. Yang pertama, teori behavioristik. Teori belajar yang dianut oleh Geek dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini juga merupakan teori yang paling tua. Teori behavioristik ini merupakan teori pembelajaran yang mengamati tingkah laku seseorang akibat adanya stimulus dan respon. Contohnya, ketika guru memberikan studi kasus kepada murid, secara tidak langsung guru telah memberikan stimulus. Kemudian, ketika murid mendengar dan berpikir apa yang disampaikan guru, artinya murid tersebut telah merespon stimulus yang diberikan. Menurut Slevin, teori behavioristik ini memiliki faktor penting, yaitu positive reinforcement dan negative reinforcement. Positive reinforcement adalah suatu tindakan penguatan dari guru pada murid secara terus-menerus sehingga dapat memperkuat ingatan terhadap materi belajar. Sedangkan negative reinforcement adalah suatu tindakan pengurangan stimulus yang dilakukan oleh guru terhadap murid sehingga materi yang disampaikan akan mudah terlupakan. Pendidik yang menganut aliran ini berpendapat bahwa tingkah laku siswa merupakan reaksi terhadap lingkungan dan perubahan tingkah laku merupakan hasil dari belajar. Salah satu ilmuwan yang bernama Ivan Petrovich Pavlov, ia adalah seorang behavioristik yang terkenal dengan teori pengkondisian asosiatif stimulus respon. Dan hal ini yang dikenang dirinya hingga kini. Ia mencoba teori ini dengan seekor anjing. Pavlov bertujuan untuk membuktikan apakah dengan teori ini dapat merubah perilaku anjing tersebut dengan diberikan stimulus dan respon secara berulang-ulang. Pada percobaan pertama, Pavlov mencoba memberikan makan kepada anjing tersebut dengan suara lonceng. Kemudian, anjing itu pun menghampirinya. Dari percobaan pertama itu, ia melakukan berulang kali sebagai bentuk reinforcement. Sesaat, Pavlov hanya memberikan suara lonceng. Namun, anjing itu pun tetap menghampirinya seakan akan tetap ada makanan untuknya. Hal ini membuktikan Pavlov berhasil merubah perilaku anjing tersebut menggunakan teori behavioristik. Lanjut, teori kognitif. Berbeda dengan teori behavioristik, teori kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori ini mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seseorang dibutuhkan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Prinsip-prinsip teori kognitif ini antara lain: 1. Lebih mementingkan proses belajar daripada hasil. 2. Materi pelajaran disusun dengan pola dari sederhana ke yang kompleks. 3. Dalam kegiatan pembelajaran, keterlibatan siswa aktif amat sangat dipentingkan. 4. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Konstruktivistik merupakan metode pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan
serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman. Atau dengan kata lain, teori ini memberikan keaktifan terhadap siswa untuk belajar menemukan sendiri kompetisi, pengetahuan, atau teknologi, dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri.